Ya, ketemu lagi dengan saya, Ibu Arini Matunasiha. Hari ini kita akan belajar menyiapkan dokumen bisnis, khususnya kali ini kita membuat surat penawaran. Untuk membuat surat penawaran ini, kita perlu menggunakan Microsoft Word. Jadi kita buka Microsoft Word terlebih dahulu. Setelah itu, kita ketikkan kop surat terlebih dahulu. Ini sebagai contoh penulisan kop surat. Nah, ini adalah contoh kop surat ya. Setelah itu kita melakukan perapihan pada kop surat seperti membuat garis bawah pada kop surat. Setelah membuat garis bawah, kita perlu menyisipkan logo surat ya, logo kop surat. Jadi kita sisipkan logo kop surat, kemudian kita atur posisi logonya sesuai dengan aturan yang ada di perusahaannya atau aturan-aturan pembuatan logo pada kop surat. Selanjutnya kita menulis nomor surat, tanggal surat, dan perihal surat. Perihal di sini adalah penawaran komputer karena kita akan membuat dokumen bisnis. Selanjutnya kita ketikkan alamat dalam sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Selanjutnya kita mulai mengetik salam pembuka, alinea pembuka, karena ini adalah surat penawaran personal ya, jadi pembukanya adalah inisiatif sendiri, bukan berdasarkan balasan atau permintaan dari perusahaan PT Dinda Komputer Jaya. Selanjutnya untuk bagian alinea isi atau inti surat, di sini kita akan menuliskan spesifikasi dari produk yang kita tawarkan, mulai dari merek, kemudian tipe, kemudian adalah jenis warnanya, ukurannya, dan yang terakhir ini adalah kolom untuk harganya. Kita tulis sesuai dengan ketentuan yang ada di soal. Mereknya adalah Toshiba dengan tipe satelit L840. Warnanya ada banyak jenis warna yang tersedia. Kemudian ukurannya adalah 17 inci dan harganya adalah 6.500.000 ya. Sudah kita tulis sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya kita adalah mengetikkan terkait dengan persyaratan pembayaran maupun persyaratan diskon bila ada, kemudian dari periode waktunya sesuai dengan yang ada di soal atau sesuai dengan petunjuk yang diminta. Ini kita mempunyai persyaratan diskon, jadi kita tulis terkait persyaratan diskon. Kemudian yang nomor kedua adalah tata cara pembayaran yang dilakukan melalui rekening bank. Kemudian yang informasi selanjutnya, yang ketiga adalah periode promo yang kita tawarkan saat ini. Selanjutnya untuk bagian alinea penutup, berisi harapan bahwa semoga PT Dinda Komputer Jaya berkenan untuk membeli produk kami dan ucapan terima kasih. Selanjutnya kita buat salam penutup dan penanggung jawab suratnya ya. Setelah selesai mengetik surat, kita perlu melakukan editing surat. Sebenarnya melakukan pengaturan itu bisa dilakukan di awal, tetapi kita juga masih perlu untuk melakukan proses editing di bagian akhir. Kita atur sesuai dengan ketentuan perusahaan kita bagaimana
jenis huruf yang digunakan, bagaimana ukuran huruf yang digunakan sesuai dengan aturan perusahaan, kemudian ukuran kertas yang digunakan oleh perusahaan kita, penulisan kopnya, dan lain-lain. Tata penulisan disesuaikan dengan format yang dimiliki oleh perusahaan sendiri. Kita atur-atur, kita sesuaikan dengan peraturan perusahaan. Kita ini membuat bentuk surat semi block style, jadi setiap alinea itu menjorok 5 ketikan ke sebelah kanan. Nah, kita atur suratnya agar menjadi satu lembar karena tadi nanggung ya. Untuk bagian yang tanda tangan jadi 2 halaman atau sedikit space untuk tanda tangan. Jadi diatur untuk menjadi satu lembar. Setelah suratnya dirasa sudah sesuai, langkah selanjutnya adalah mencetak dokumen. Dengan klik menu file, print, nanti dokumen akan tercetak melalui printer yang tadi kita pilih. Nah, ini dokumennya sudah selesai ya. Langkah selanjutnya adalah membuat sampul surat. Kita klik menu mailing, kemudian pilih envelope, akan muncul kotak dialog yang mana nanti akan berisi delivery address dan return address. Delivery address ini adalah berisi alamat dalam. Jadi kita sesuaikan dengan alamat dalam dari surat yang tadi kita buat. Selanjutnya untuk return address itu adalah alamat dari pengirim surat, yang mana artinya adalah alamat dari kop surat kita atau disesuaikan dengan kop surat kita. Setelah itu di bagian option kita pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan, yaitu adalah Italian ya, atau 11x23. Sebelahnya adalah printing option karena saya menggunakan printer Canon, jadi icon nomor 2 dari kanan, kemudian kita klik OK, add to document, dan yes. Nah, ini sampul suratnya sudah jadi. Langkah selanjutnya adalah melakukan editing pada sampul surat. Kita sesuaikan kop yang di sampul surat dengan kop yang di surat, karena kop harus sama persis atau saklek. Jadi kita sesuaikan dengan yang di kop surat. Kita tambahkan nomor surat di bawah garis ya, sesuai dengan yang di surat. Rapikan bagian penerima surat ya, digeser ke sebelah kanan, kemudian ditambahkan kepada yang terhormat. Selanjutnya untuk mencetak kita perlu menyiapkan amplop terlebih dahulu. Itu dengan posisi yang lipatan ada di sebelah kanan, yang halus itu menghadap ke depan atau keluar ya. Posisinya seperti itu. Setelah itu kita letakkan kursor di bagian amplop, kemudian klik file, print. Kita pilih yang print current page. Jadi nanti akan tercetak hanya yang amplop. Kemudian kita klik print. Oke, nah ini selanjutnya amplopnya sudah jadi ya. Sudah jadi. Selanjutnya kita akan melipat surat dengan lipatan standar fold. Lipatan standar fold itu adalah lipatan yang mana dibagi menjadi 3 bagian dengan isi surat atau tulisan surat itu tidak terlihat. Nah, caranya seperti ini ya, kita lihat tutorialnya yang saya buat. Selanjutnya kita masukkan surat ke dalam amplop dengan posisi kop surat itu berada di atas seperti yang saya contohkan. Kemudian masukkan ke dalam amplop dan surat siap didistribusikan.